Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, kita akan memulai pembelajaran mengenai farmakognosi. Namun sebelum kita lanjutkan, marilah kita mulai dengan doa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Kita memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa supaya diberikan kesehatan, pemahaman yang lebih dalam berpikir, dan dijauhkan dari mara bahaya COVID-19. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan materi mengenai simplicia mineral. Namun, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, marilah kita simak video mengenai kebudayaan, terutama kebudayaan dari Yogyakarta, supaya kita lebih memaknai dan lebih memahami mengenai kebudayaan yang kita miliki. Setelah kita menikmati penayangan video mengenai salah satu ciri khas kebudayaan Jawa, semoga kita bisa memaknainya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita mulai dengan materi kita, yaitu mengenai simplicia mineral. Simplicia mineral yaitu simplicia yang berupa mineral atau pelikan yang belum diolah atau diolah dengan cara sederhana dan belum berupa zat kimia murni. Mineral adalah padatan senyawa kimia homogen, non-organik yang memiliki bentuk teratur atau sistem kristal dan terbentuk secara alami. Istilah mineral tidak hanya meliputi bahan komposisi kimia, tetapi juga struktur mineral. Contoh-contoh simplicia mineral yaitu ihtamolum, parafinum liquidum, parafinum solidum, vaselin album, vaselin flavum. Yang pertama, ihtamolum. Nama lainnya ihtamol, ihtiol, asal garam amonium asam sulfonat yang diperoleh dari batuan bitumen bercampur dengan amonium sulfat dan air. Zat berkhasiat utama, senyawa belerang dan amonium sulfat. Persyaratan kadar belerang organik tidak kurang dari 10,5% dihitung terhadap zat yang telah dikeringkan.
Kadar belerang dalam bentuk sulfat tidak lebih dari 25% dari kadar belerang jumlah. Penggunaan antiseptik eksternal. Pemberian cairan kental warna hampir hitam dan berbau khas. Sediaan dalam farmasi yaitu ihtamoli unguentum ada dalam formularium nasional. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Yang kedua adalah parafinum liquidum. Nama lainnya parafin cair, white mineral oil, liquid petrolatum, mineral oil. Zat berkhasiat utama yaitu hidrokarbon C17H36 sampai C27H56 hidrokarbon siklis, hidrokarbon tidak jenuh dan derivat benzen. Penggunaannya bahan salep dan laksativa. Pemberian cairan kental, transparan, tidak berfluoresensi, tidak berwarna, hampir tidak berbau, hampir tidak berasa. Sediaan kliokuinolon kremor dalam fornas, gentamicin kremor fornas, parafini emulsum fornas, unguentum leniens dalam fornas. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Yang ketiga, parafinum solidum. Nama lainnya parafin padat, parafin, parafin wax. Zat berkhasiat utamanya hidrokarbon C17H36. Persyaratan sampai C27H56 hidrokarbon siklis, hidrokarbon tidak jenuh dan derivat benzen. Penggunaannya yaitu bahan pengeras salep dan zat tambahan. Pemberian padat, seringkali menunjukkan susunan hablur, berwarna putih atau tidak berwarna, tidak berasa, dan agak licin. Jika terbakar akan menyala terang, dan jika dileburkan akan menghasilkan cairan yang tidak berfluoresensi. Cara memperolehnya, residu minyak tanah kasar disuling sehingga diperoleh minyak parafin sebagai destilat. Kemudian diolah asam sulfat dan selanjutnya dengan natrium hidroksida. Selama pengolahan dibuat tetap cair secara dipanaskan dengan uap air. Setelah terpisah dari bagian airnya, minyak parafin dibekukan menjadi zat setengah padat, kemudian diperas. Bagian minyak yang cair dipakai sebagai minyak pelumas. Bagiannya yang padat dicairkan, dibekukan, dan diperas lagi pada suhu yang tidak lebih tinggi, sehingga dihasilkan produk yang dikenal sebagai refined wax. Refined wax dicuci, diperas, dicairkan, dan dialirkan lewat arang tulang atau bahan lainnya yang sejenis. Kemudian dibekukan sehingga terbentuk massa keras, tembus cahaya, dan tidak berwarna. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Nah, selanjutnya vaselin album. Nama lainnya vaselin putih, white petroleum jelly, white petrolatum. Zat berkhasiat utamanya hidrokarbon berat molekul tinggi, terutama parafin, senyawa hidrokarbon siklis dan hidrokarbon tidak jenuh. Penggunaan bahan dasar salep laksativa. Pemberian massa lunak lengket, bening, berwarna putih. Warna ini tetap setelah zat dileburkan dan dibiarkan hingga dingin tanpa diaduk. Berfluoresensi lemah, juga jika dicairkan, tidak berbau dan hampir tidak berasa. Cara memperolehnya yaitu vaselin flaplum yang telah diputihkan. Sediaan farmasinya betametasoni kremor dari FN, triamcinolone acetonidi kremor FN, chloramphenicoli unguentum FN, zinki unguentum FN. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Selanjutnya adalah vaselin flavum. Nama lainnya vaselin kuning, petroleum jelly, petrolatum. Zat berkhasiat utamanya hidrokarbon berat molekul tinggi terutama parafin,
senyawa hidrokarbon siklis dan hidrokarbon tidak jenuh. Penggunaannya, bahan dasar salep dan laksativa. Pemberiannya, massa lunak, lengket, bening, berwarna putih. Warna ini tetap setelah zat dileburkan dan dibiarkan hingga dingin tanpa diaduk. Berfluoresensi lemah, juga jika dicairkan, tidak berbau dan hampir tidak berasa. Pemberiannya dan penggunaannya sama dengan Vaseline album. Cara diperoleh dari minyak mineral. Sediaan farmasinya, Aethylis aminobenzoatis unguentum formular nasional, Oleilecoris unguentum Fn, Peruviani unguentum Fn, Zinki pasta Fn. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Demikian penjelasan dan contoh-contoh mengenai Simplicia mineral dan pelikan. Semoga bermanfaat bagi kalian, bisa menjadi acuan dalam pembelajaran di bidang farmasi, dan berguna untuk masa yang akan datang. Silakan kerjakan tugasnya dikirim ke Google Classroom. Karena pandemi masih berlangsung, belum berkurang, maka Ibu akan mengingatkan kembali kepada kalian, walaupun kalian sudah divaksin atau kita semua sudah divaksin, Ibu ingatkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan 4M, yaitu dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Kemudian untuk meningkatkan imunitas tubuh, bisa dengan olahraga yang cukup, biasakan hidup sehat dengan memakan makanan sayuran dan buah-buahan, serta cukup istirahat. Demikian yang Ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.